Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Yang berbahagia dan kami banggakan seluruh santri putra dan putri pesantren kampus Ainul Yakin Universitas Islam Malang, dan yang tidak kami lupakan, yang kami banggakan pula seluruh pemirsa yang senantiasa setia dengan channel YouTube kami di Santri Unisma, yang semoga kita semua dibahagiakan, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama yang perlu kami utarakan di malam hari yang berbahagia ini, marilah kita bersama memanjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana untuk kesekian kalinya Allah senantiasa melimpahkan curahan nikmat, hidayah, taufik, inayah dari Allah untuk kita semua, sehingga kita di setiap waktu, di setiap hari, pada setiap kesempatan kita diberikan kemampuan untuk menambah pundi-pundi ibadah menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri dan hadirin pemirsa channel YouTube Santri Unisma, pada kesempatan ini kita masih berada pada rangkaian di mana kita memuliakan bulan Rajab. Kita saat ini berada pada sekitar pertengahan di bulan Rajab. Kita tahu bahwa bulan Rajab ini merupakan bulan yang istimewa, bulan yang salah satu termasuk dari Ashhurul Hurum, sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran ada 4 bulan yang termasuk pada Ashhurul Hurum, yakni Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Dan kita saat ini berada di bulan Rajab itu. Maka harapan kita tentunya semoga semua ibadah kita di bulan Rajab, baik puasa, istighfar, zikir, sedekah dan sebagainya, bacaan Al-Quran kita, semoga diterima oleh Allah, dicatat sebagai amalan shalihah makbulah. Amin ya rabbal alamin. Para santri dan pemirsa yang berbahagia, untuk kesempatan ini kami mendapatkan amanah dari teman-teman kru, teman-teman yang menggiatkan channel YouTube Santri Unisma untuk sedikit memaparkan tentang seorang ulama yang luar biasa, seorang ulama yang begitu alim. Sepanjang masa karya-karya beliau menjadi pedoman bermanfaat bagi seluruh umat Islam di seluruh dunia. Kenapa pada bulan Rajab ini diangkat untuk menyampaikan tentang beliau ini? Ternyata beliau yang akan kita bahas, akan kita sekelumit, kita akan sampaikan sesuatu yang manfaat dari beliau. Beliau ini ternyata wafat pada bulan Rajab. Maka di bulan Rajab ini kita mengenang beliau, kita akan mengambil manfaat dari beliau untuk diri kita, khususnya untuk kami pribadi dan teman-teman santri PKI Unisma. Siapakah beliau? Beliau merupakan imam madhab kita, yakni Imam Asy-Syafi'i. Beliau dengan nama panjang beliau Al-Imam Abu Abdillah bin Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Beliau lahir pada tahun 150 Hijriah di kota Gaza, Palestina. Di usia 2 tahun beliau diajak oleh ibundanya untuk hijrah ke Makkah. Kemudian dari situlah beliau mulai menuntut ilmu, menghafalkan hadis dan sebagainya. Beliau menyelami dengan kegiatan ilmu dengan para ulama-ulama yang luar biasa. Di antaranya Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan seterusnya. Kemudian beliau terus berpindah dari suatu negara, merantau demi ilmu sampai ke Yaman, ke Irak, ke Baghdad, dan pada akhirnya
beliau di samping menuntut ilmu sampai beliau juga menyebarkan ilmu kepada umat. Pada tahun 199 beliau hijrah ke Mesir sampai beliau wafat di Mesir pada tahun 204 Hijriah di usia yang ke-54. Nah, inilah mengapa kita bahas Imam Syafi'i ini pada sesi keutamaan bulan Rajab ini. Ternyata beliau pada tahun 204 Hijriah ini beliau wafat pada hari Jumat di bulan Rajab. Pemirsa dan santri pesantren kampus Ainul Yakin yang dirahmati oleh Allah, tentunya tidak cukup waktu kalau kita akan membahas begitu luar biasa, begitu luas keilmuan Imam Syafi'i pada kesempatan yang sangat singkat ini. Kami yang sangat lemah, kami yang sangat penuh dengan kekurangan ini akan mengambil salah satu untayan-untayan mutiara dari beliau yang sering kali kita dengarkan khususnya di kalangan santri untuk memotivasi diri kita di dalam menuntut ilmu. Bagaimana proses Imam Syafi'i sampai menjadi ulama yang luar biasa, sampai menjadi seorang tokoh mujtahid, menjadi pendiri madhab yang ketiga. Kemudian beliau juga terkenal dengan bapak usul fiqh. Begitu banyak gelar beliau, ahli hadis, ahli tasawuf, semua bidang dalam bidang ilmu beliau kuasai. Maka inilah kita ambil untaian mutiara-mutiara dari beliau, dawuh-dawuh beliau untuk memotivasi kita yang hidup telah terpisah rentan waktu yang sangat jauh sebenarnya. Di antara untaian mutiara beliau, kisah-kisah beliau di dalam menuntut ilmu banyak tercurahkan pada kitab Diwan Imam Asy-Syafi'i. Di antaranya yang sering kita dengar adalah ketika beliau mencurhatkan, ketika beliau mencemaskan sesuatu tentang hafalan beliau, kemudian beliau menyampaikan, kalau bahasa kita di pesantren, matur pada guru beliau yaitu Imam Waqi'. Ini yang sering kita dengar dengan untaian kata, dengan kisah beliau yang menyampaikan syakautu ila Waqi'in su'a hifdzi. Suatu saat Imam Syafi'i menyampaikan kepada gurunya Imam Waqi' tentang jeleknya hafalan. Ini padahal seorang tokoh besar, tidak hafal-hafalnya Imam Syafi'i itu sudah luar biasa. Bagaimana dengan kita? Apa kabar dengan kita? Kalau beliau masih mengeluhkan tentang jeleknya hafalan, maka bagaimana tentang kita? Maka Imam Waqi' memberikan nasihat kepada Imam Syafi'i dengan fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Kemudian Imam Waqi' dawuh kepada diriku, katanya Imam Syafi'i, dengan memberikan sebuah nasihat untuk meninggalkan kemaksiatan. Wa akhbarani, dan beliau memberikan lanjut mendahului kepada Imam Asy-Syafi'i bahwa bi annal ilma nurun, bahwa sesungguhnya ilmu itu cahaya. Wa nurullahi la yuhda li'asi, dan cahaya Allah itu tidak akan memberikan petunjuk, tidak akan diberikan oleh Allah kepada orang yang ahli maksiat. Ini tentu koreksi yang sangat besar bagi diri kita, santri-santri milenial atau yang terkenal dengan generasi Z. Kalau ini perlu kita pikir pelan-pelan, kalau Imam Asy-Syafi'i hidup di era zaman itu sudah mengeluh bagaimana jeleknya hafalan karena pengaruh dari unsur kemaksiatan. Padahal pada zaman itu, apalagi dengan keadaan yang akhir zaman ini, yang tahun kita pada generasi milenial, generasi Z, yang kemaksiatan sudah sangat merajalela dalam kehidupan kita. Kemaksiatan ada di depan kita, di hadapan kita, di samping kanan kiri kita, semuanya lengkap. Bahkan kemaksiatan sudah ada pada genggaman kita. Kita ingin maksiat apa? Kita tinggal mencet HP kita, sosmed kita, gadget kita, sudah tersedia semua kemaksiatan itu untuk memuaskan nafsu. Akan tetapi sayang sekali bahwa kita sadar bahwa nafsu kita tidak akan pernah puas dengan kemaksiatan apapun. Maka seorang ulama pernah menyampaikan, Al-Imam Ahmad At-Tijani, beliau pernah dawuh, i'lamu anna dzunuba fi akhir zaman, ketahuilah bahwa dosa di akhir zaman
tanzilu kal mataril ghazir. Akhir zaman itu dosa akan turun, akan mengguyur kepada kehidupan sebagaimana guyuran air hujan yang sangat deras sekali. La ahad dan ayyan fasil, sampai-sampai sudah tidak ada kesempatan seorang pun untuk bisa menghindar dari guyuran air hujan ini. Berarti bagi kita kaum santri milenial seolah-olah sudah tidak ada kesempatan untuk menghindar dari dosa setiap harinya. Maka yang paling penting adalah bagaimana kita terus meluruskan niat, aslihin niyah. Ketika kita sadar hari ini kita banyak dosa, kembali lagi dan menyemangati dengan diri kita dengan taubat, menyemangati diri kita untuk berbuat baik dan kembali semangat menuntut ilmu tanpa putus asa. Karena saya ulangi, kalau pada zaman Imam Syafi'i sudah mengeluhkan karena jeleknya hafalan itu dipengaruhi dari unsur kemaksiatan, apalagi dalam keadaan zaman ini, kita yang hidup pada zaman saat ini. Maka taubat, kemudian meluruskan niat itu merupakan salah satu cara agar kita tetap berada pada semangat mencari ilmu tanpa putus asa. Kemudian di antara mutiara-mutiara kalam dari Imam Syafi'i tentang ilmu yang memotivasi kita sebagai seorang santri yang masih muda seperti saya dan panjenengan semua, para teman-teman santri dan pemirsa yang setia dengan channel YouTube Santri Unisma, beliau pernah dawuh, wa man fatahu ta'limu waqta syababihi, barang siapa kok ada pemuda, kok bisa ya seorang pemuda tidak belajar di masa mudanya. Maka Imam Syafi'i menyindir dengan sindiran yang amat keras dengan ungkapan fakabbir alaihi arba'an liwafatihi. Maka kalau ada pemuda yang tidak mau belajar, tidak mau bersusah payah belajar di usia mudanya, fakabbir alaihi, silakan ditakbiri saja. Arba'an liwafatihi, silakan bacakan 4 takbir karena kewafatannya. Kita tahu kalau kita sholat jenazah, kepada jenazah itu kita kita melakukan takbir 4 kali. Berarti seorang pemuda kok tidak mau belajar di usia mudanya, maka sudah dianggap dia sebagai bukan manusia yang hidup, akan tetapi dianggap sebagai sosok yang mati. Ibaratnya zombie atau mayat hidup yang berkeliling kemana-mana, kelihatannya hidup, beli nasi goreng, beli bakmi, belanja kemana-mana, bahkan mungkin kuliah juga, tapi kalau dia tidak mau bersungguh-sungguh, sebenarnya dia dalam keadaan mati. Kenapa demikian? Dalam lanjutan dawuhnya Imam Syafi'i itu, beliau dawuh hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa. Beliau sampai bersumpah karena sesungguhnya eksistensi kehidupan seorang pemuda itu ditentukan dengan bil ilmi wat tuqa, dengan ilmu dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kok idza lam takuna, kalau tidak ada kedua-duanya, ya gak berilmu, tidak bertakwa pada Allah, la'tibara lidzatihi, maka sudah tidak ada harga dirinya, tidak ada eksistensinya. Adanya dia sudah tidak dianggap lagi. Keadaan adanya dia itu sudah tidak dianggap ada, tidak memberikan manfaat dan seterusnya. Jangankan manfaat kepada orang lain, manfaat untuk dirinya saja sudah tidak mampu. Naudzubillah min dzalik. Semoga untaian-untaian mutiara dari Imam Syafi'i yang beliau wafat di bulan Rajab ini, dan kita mengenang wafat beliau, dan kita para santri yang terus mempelajari karya-karya beliau, semoga ini menjadi amal jariyah untuk beliau ila yaumil qiyamah dan menjadi kemanfaatan, keberkahan ilmu untuk diri kita semuanya. Untuk beliau lahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Terima kasih, mohon maaf. Sekali lagi semoga ini semua bermanfaat untuk diri kami pribadi yang lemah ini dan untuk para teman-teman santri PKI Unisma beserta seluruh pemirsa yang setia memperhatikan dan mengikuti terus channel YouTube Santri Unisma Pesantren Kampus Ainul Yakin.
Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.